Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menyampaikan 35 weton lahir ya dan merangkingnya ya berdasarkan nasib atau peruntungan hidupnya. Baik, yang pertama weton lahir yang diperkirakan paling bagus peruntungan hidupnya atau nasib hidupnya. Ini yang pertama adalah Rabu Pahing. Yang pertama Rabu Pahing, Neptunnya 16 karena berada di bawah naungan Tunggak Semi, Ilmu Latipan dan Tulus Banyu. Kemudian yang kedua adalah weton Kamis Kliwon, Neptunnya juga 16 dan berada di bawah naungan Waseso Segoro, Ilmu Latipan dan Tulus Banyu. Kemudian yang ketiga adalah weton Minggu Wage. Minggu Wage ini Neptunnya 9 dan berada di bawah naungan Waseso Segoro, Ginuron Keringan dan Dadi Kayu. Jadi ketiga weton inilah yang diperkirakan paling sempurna peruntungan hidupnya, meskipun realitasnya berbeda-beda ya, tergantung nanti yang bersangkutan ini setelah menikah seberapa bagus ya perpaduan Neptu weton jodohnya atau weton jodohnya ya. Kemudian yang keempat adalah weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini Neptunnya 14 dan berada di bawah naungan Tunggak Semi dan Nohan Rembulan, kemudian Cantula, dan lampu hijaunya hanya ada dua, yaitu Tunggak Semi dan Nohan Rembulan. Ada satu lampu merah yaitu Cantula. Kemudian di urutan kelima ini weton Kamis Legi. Kamis Legi ini Neptunnya 13 dan berada di bawah naungan Tunggak Semi, kemudian Kuat Kemenangan dan Kerangan Srengenge. Nah, ini ada dua lampu hijaunya yaitu Tunggak Semi dan Kuat Kemenangan, dan satu lampu merahnya adalah Kerangan Srengenge. Lalu di urutan ke-6 ini weton Selasa Pon. Selasa Pon ini Neptunnya 10 berada di bawah naungan Tunggak Semi, kemudian Duraben Apesan dan Danguwatu. Ada dua lampu hijau yaitu Tunggak Semi dan Danguwatu, dan satu lampu merah yaitu Duraben Apesan. Kemudian di urutan ke-7 ini ada weton Rabu Pon. Rabu Pon ini Neptunnya 14 dan berada di bawah naungan Satrio Wibowo, kemudian Cantula dan Nohan Rembulan. Ada dua lampu hijau yaitu Satrio Wibowo dan Nohan Rembulan, dan satu lampu merah yaitu Cantula. Kemudian di urutan ke-8 yaitu weton Selasa Pahing. Selasa Pahing ini Neptunnya 12 dan berada di bawah naungan Waseso Segoro, kemudian Brahma Panas dan Gigis Bumi. Ada dua lampu hijau yaitu Waseso Segoro dan Gigis Bumi. Satu lampu merahnya yaitu Brahma Panas. Lalu di urutan ke-9 ini ada weton Rabu Legi. Rabu Legi ini juga Neptunnya 12 dan berada di bawah naungan Waseso Segoro, Brahma Panas dan Gigis Bumi ya, sama persis dengan Selasa Pahing. Dan ada dua lampu hijau yaitu Waseso Segoro dan Gigis Bumi, satu lampu merah yaitu Brahma Panas. Kemudian di urutan ke-10 ini ada weton Senen Wage. Senen Wage ini Neptunnya 8 berada di bawah naungan Tunggak Semi, kemudian Ilmu Latipan dan Burung Geni. Ada dua lampu hijau yaitu Tunggak Semi dan Ilmu Latipan, dan satu lampu merah yaitu Burung Geni. Berikutnya di urutan ke-11 ini ada weton Senen Legi. Senen Legi ini Neptunnya 9 dan berada di bawah naungan Satrio Wirang, Ginuron Keringan dan Dadi Kayu. Ada dua lampu hijau yaitu Ginuron Keringan dan Dadi Kayu, dan satu lampu merah yaitu Satrio Wirang. Berikutnya di urutan ke-12 ini ada weton Selasa Wage. Selasa Wage ini Neptunnya paling kecil yaitu 7, paling rendah. Meski demikian tetapi peruntungan hidupnya tidak yang paling rendah,
termasuk yang bagus maksudnya ya, yaitu berada di bawah naungan Satrio Wibowo, kemudian Punjul dan Tulus Banyu. Ada 2 lampu hijau yaitu Satrio Wibowo dan Tulus Banyu, dan 1 lampu merah yaitu Punjul. Kemudian di urutan ke-13 ini ada weton Sabtu Pon. Sabtu Pon ini Neptunya 16 ya, berada di bawah naungan Satrio Wirang, kemudian Ilmu Latipan dan Tulus Banyu. Ada 2 lampu hijau yaitu Ilmu Latipan dan Tulus Banyu, dan 1 lampu merah yaitu Satrio Wirang. Kemudian di urutan ke-14 ini ada weton Sabtu Legi. Sabtu Legi ini Neptunya 14, berada di bawah naungan Sumur Sinobo, Cantula dan Nohan Rembulan. Ada 2 lampu hijau yaitu Sumur Sinobo dan Nohan Rembulan, dan 1 lampu merah yaitu Cantula. Lalu di urutan ke-15 ini ada weton Minggu Kliwon atau Ahad Kliwon. Ini berada di bawah naungan Sumur Sinobo, kemudian Kuat Kemenangan dan Kerangan Srengenge. Ada 2 lampu hijau yaitu Sumur Sinobo dan Kuat Kemenangan, dan 1 lampu merah yaitu Kerangan Srengenge. Kemudian di urutan ke-16 ini ada weton Kamis Pahing, ini Neptunya 17. Ia berada di bawah naungan Satrio Wibowo, kemudian Ginuron Keringan dan Wurung Geni. Ada 2 lampu hijau yaitu Satrio Wibowo dan Ginuron Keringan, dan 1 lampu merah yaitu Wurung Geni. Lalu yang ke-17, urutan ke-17 adalah weton Sabtu Kliwon. Ini Neptunya sama dengan Kamis Pahing yaitu 17, dan berada di bawah naungan Satrio Wibowo, kemudian Ginuron Keringan dan Wurung Geni, sama persis dengan Kamis Pahing. Ada 2 lampu hijau yaitu Satrio Wibowo dan Ginuron Keringan, dan 1 lampu merah yaitu Wurung Geni. Kemudian di urutan ke-18 ini ada weton Jumat Pon. Jumat Pon ini Neptunya 13, berada di bawah naungan Bhumika Petak, kemudian Kuat Kemenangan dan Kerangan Srengenge ya, dan lampu hijaunya hanya ada 1 yaitu Kuat Kemenangan. Kemudian urutan ke-19 adalah weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ini Neptunya tertinggi yaitu 18, dan ia berada di bawah naungan Bhumika Petak, kemudian Durapen Apesan dan Dadi Kayu. Hanya punya 1 lampu hijau yaitu Dadi Kayu. Lalu di urutan ke-20 ini ada weton Senen Pahing. Senen Pahing ini Neptunya 13 juga, sama dengan Jumat Pon tadi, dan berada di bawah naungan Lebu Katiup Angin, kemudian Kuat Kemenangan dan Kerangan Srengenge. Ada 1 lampu hijau yaitu Kuat Kemenangan. Berikutnya di urutan ke-21 ini ada weton Sabtu Wage. Sabtu Wage ini Neptunya juga 13, sama dengan Jumat Pon Senen Pahing ya, dan ia berada di bawah naungan Lebu Katiup Angin, kemudian Kuat Kemenangan dan Kerangan Srengenge, dan hanya punya 1 lampu hijau yaitu Kuat Kemenangan. Berikutnya di urutan ke-22 yaitu weton Minggu Pahing. Minggu Pahing ini Neptunya 14, dan ia berada di bawah naungan Satrio Wirang, kemudian Cantula dan Nohan Rembulan. Hanya memiliki 1 lampu hijau yaitu Nohan Rembulan. Selanjutnya di urutan ke-23 yaitu weton Senen Pon. Senen Pon ini Neptunya 11, dan ia berada di bawah naungan Waseso Segoro, kemudian Kelampra Blaur dan Jagur Macan. Hanya punya 1 lampu hijau yaitu Waseso Segoro. Kemudian di urutan ke-24 ini ada weton Minggu Legi. Minggu Legi ini Neptunya 10 dan berada di bawah naungan Bhumika Petak, kemudian Durapen Apesan dan Danguwatu. Hanya punya 1 lampu hijau yaitu Danguwatu. Kemudian yang ke-25 yaitu weton Jumat Wage. Jumat Wage juga Neptunya 10 dan berada di bawah naungan Satrio Wirang, kemudian Turnapen Apesan dan Danguwatu. Hanya punya 1 lampu hijau yaitu Danguwatu. Kemudian di urutan ke-26 yaitu weton Jumat Legi. Jumat Legi ini Neptunya 11 dan berada di bawah naungan Satrio Wibowo, kemudian Ngelampra Blaur dan Jagur Macan. Hanya punya 1 lampu hijau yaitu Satrio Wibowo. Kemudian di urutan ke-27 ini ada weton Senen Kliwon. Senen Kliwon ini Neptunya 12 dan berada di bawah naungan Bhumika Petak, kemudian Brahma Panas dan Gigis Bumi.
dan hanya punya satu lampu hijau yaitu Gigis Bumi. Kemudian di urutan ke-28 ini ada weton Kamis Wage. Kamis Wage ini Neptunnya juga 12 dan berada di bawah naungan Bumi Kapetak, Brahma Panas dan Gigis Bumi, sama persis dengan weton Senen Kliwon, hanya punya satu lampu hijau yaitu Gigis Bumi. Lalu di urutan ke-29 ini ada weton Minggu Pon. Minggu Pon ini Neptunnya juga 12 dan berada di bawah naungan Lebuka Tiup Angin, kemudian Brahma Panas dan Gigis Bumi, dan hanya punya satu lampu hijau yaitu Gigis Bumi. Kemudian di urutan ke-30 ini ada weton Selasa Legi. Selasa Legi ini Neptunnya 8 dan ia berada di bawah naungan Lebuka Tiup Angin, kemudian Ilmu Latipan dan Wurung Geni, hanya punya satu lampu hijau yaitu Ilmu Latipan. Kemudian di urutan ke-31 ini ada weton Kamis Pon. Kamis Pon ini Neptunnya 15 dan berada di bawah naungan Sumur Sinopo, kemudian Punjul dan Wogan Ulet, hanya punya satu lampu hijau yaitu Sumur Sinopo. Kemudian di urutan ke-32 ini ada weton Jumat Pahing. Jumat Pahing ini juga Neptunnya 15 dan berada di bawah naungan Sumur Sinopo, kemudian Punjul dan Wogan Uler, sama persis dengan weton Kamis Pon ya. Hanya punya satu lampu hijau yaitu Sumur Sinopo. Kemudian di urutan ke-33 ini ada weton Rabu Wage. Rabu Wage ini Neptunnya 11 ya dan berada di bawah naungan Sumur Sinopo, kemudian Ngelam Pramblaur dan Jagur Macan, hanya punya satu lampu hijau yaitu Sumur Sinopo. Kemudian di urutan ke-34 ini ada weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon ini Neptunnya 15 dan berada di bawah naungan Lebuka Tiup Angin, kemudian Punjul dan Wogan Uler, dan tidak memiliki penafsiran lampu hijau. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-35 ini weton Selasa Kliwon. Selasa Kliwon ini Neptunnya 11 dan ia berada di bawah naungan Satrio Wirang, kemudian Kelam Pramblaur dan Jagur Macan, dan tidak memiliki penafsiran lampu hijau. Nah, itulah ke-35 weton lahir. Berikut penafsiran yang berkaitan dengan nasib dan peruntungan hidupnya. Dari 35 weton lahir ini tadi, setidaknya Mbah telah pelajari ada 9 weton lahir yang diperkirakan nasib dan peruntungannya ini cukup berat. Ini kalau didasarkan pada peruntungan weton pribadinya ya, yaitu 9 weton terakhir tadi, mulai dari Senen Kliwon, kemudian Kamis Wage, Minggu Pon, Selasa Legi, Kamis Pon, Jumat Pahing, Rabu Wage, kemudian Rabu Kliwon dan Selasa Kliwon. Dan buat teman-teman yang weton lahirnya kebetulan termasuk 9 weton lahir yang Mbak sebutkan terakhir tadi ya, jangan pesimis, jangan putus asa ya, harus tetap semangat, tetap optimis, mau berusaha, mau berikhtiar, mau bekerja keras, menyeimbangkan antara ikhtiar, doa dan tawakal Allah gitu ya. Jadi solusinya adalah perkuat ibadah ya, jangan melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Cukuplah yang pertama memperkuat ibadah, kemudian lakukan beberapa amalan wirid dan doa secara rutin, secara istiqomah. Kalau bisa didawamkan beberapa wirid dan doa yang berkaitan dengan untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kelancaran rezeki, pembuka pintu rezeki, untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat ya. Itu yang terpenting. Kemudian jangan lupa perkuat sedekah juga, jangan lupa sedekahnya ke anak yatim, ini harus jalan terus, dan ini bisa disempurnakan dengan cara seperti ini, melakukan puasa weton kemudian ditutup sedekah ke anak yatim. Ini nanti insya Allah sangat bagus ya. Apa rahasianya? Karena sedekah ke anak yatim itu, dan kalau kita itu minta doa kepada anak yatim itu, arsy itu bergetar ya. Jadi doa anak yatim itu mustajabah, sehingga itulah yang menjauhkan kita dari bala, musibah, ujian, cobaan dan lain sebagainya.
Ini nanti bisa dilakukan dengan cara seperti ini teman-teman, membiasakan puasa weton kemudian ditutup bersedekah ke anak yatim, atau bisa juga teman-teman melakukan puasa Senin Kemis kemudian bersedekah seperti itu. Biasakan seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman ini harus selalu membahagiakan kedua orang tua. Ini kunci utama. Jadi kalau kita ingin sukses, hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, usaha kita lancar, tidak gampang ketipu orang, nasib kita selalu mujur, disayang Allah, maka tentu kita harus sayang pada kedua orang tua kita ya. Itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.